Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 2 Kesugihan serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Kesugihan, dan tak lupa anak-anak dari perwakilan kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara sosialisasi program PJOK yang saya akan laksanakan pada Jumat yang akan datang. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma. Ya, langsung saja. Jadi saya mempunyai program namanya Gobat Sodorkap. Jadi nanti saya punya gambaran akan melaksanakan pertandingan, ya, pertandingan Gobat Sodor yang dilaksanakan pada Jumat nanti. Karena setiap kita 1 bulan sekali pada akhir bulan di hari Jumat terakhir kita ada kegiatan Sedina Jawa, ya, Sedina Jawa ya. Nah, jadi di situ selain kegiatan rutin kita, saya akan menyisipkan kegiatan Gobat Sodor Cup. Jadi pertandingan Gobat Sodor yang dilaksanakan siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti. Latar belakang, jadi saya membuat kegiatan ini tidak hanya kegiatan asal-asalan, jadi harus punya latar belakang. Jadi latar belakangnya yang pertama, karena saat ini terutama anak-anak itu lebih cenderung bermain HP, betul tidak? Iya loh. Nah, jadi otomatis kalian itu motoriknya kurang berkembang atau cuma sedikit itu perkembangannya karena kurangnya gerak. Jadi olahraga sebenarnya itu tidak hanya dalam pelajaran saja, tidak hanya intrakurikuler, tapi juga di ekstrakurikuler. Bukan hanya di sekolah, tapi juga harus dilaksanakan di rumah. Jadi kalian pada waktu olahraga itu seharusnya tidak hanya di jam olahraga. Di rumah kalian juga harus banyak gerak. Silakan kegiatan apa saja, silakan bebas. Yang penting kegiatan yang positif, seperti itu. Kemudian tujuan program ini menumbuhkan rasa menghormati terhadap kearifan budaya lokal. Jadi olahraga tradisional itu adalah budaya kita. Kalau tidak kita sendiri yang menjaga, siapa lagi kan? Apakah kalian pengen permainan tradisional kita itu diklaim negara lain? Tidak, oh. Nah, maka dari itu, kalau bukan kita yang menghormati, atau bukan kita yang merawat, itu siapa lagi? Nah, seperti itu. Jangan sampai budaya kita yang kita cintai itu diklaim oleh negara lain. Nah, melestarikan permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu patut kita lestarikan. Jangan hanya misalkan bola voli itu boleh, silahkan. Tapi jangan sampai permainan-permainan tradisional kita itu ditinggalkan. Nah, sesekali kalian di rumah, misalkan di rumah siapa, bermain, misalkan Gobat Sodor, misalkan egrang,
terus kasti dan sebagainya, silahkan. Jangan sampai saat kita mendalami satu olahraga, misalkan bola voli, kita melupakan tradisi olahraga tradisional. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat sendiri seperti itu tujuannya, membuat kegiatan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik tadi saya singgung di awal tadi. Aktivitas fisik anak zaman sekarang itu kurang. Karena lebih banyak bermain. Apalagi kita mendekati liburan, jelas itu. Waktu di rumah, kegiatan fisiknya pasti berkurang. Lebih banyak bermain HP di dalam kamar, saya yakin. Nah, dengan nanti kita ada kegiatan, kalian bisa menularkan ke tetangga-tetangga atau ke adik-adiknya. Silahkan nanti membuat permainan di rumah. Misalkan gobak sodor, ayo gobak sodor. Misalkan di lingkungan rumah, ayo gobak sodor yuk. Nah, seperti itu. Kan pada waktu liburan ya. Jadi tidak hanya kalian bermain HP. Seperti itu. Nah, seperti itu. Bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri ya. Ada yang tanyakan dari sini? Silahkan dibaca dulu. Sama, hampir sama. Intinya itu aktivitas fisik. Bisa lanjut? Lanjut. Nah, mitranya itu dari seluruh siswa, seluruh bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi paradigma pembelajaran saat ini yang terbaru itu, semua warga sekolah itu harus dilibatkan. Artinya harus terlibat aktif. Semua harus menjadi membantu dalam perannya masing-masing. Seperti misalkan bapak kepala sekolah mempunyai kebijakan, jadi setiap kebijakan itu semua warga sekolah harus mentaati, seperti itu. Ya. Begitu juga dengan kalian semua. Murid-murid juga punya haknya apa? Hak untuk mengeluarkan pendapat. Misalkan, Pak, saya punya usul, misalkan tamannya ditanami pohon ini. Nah, itu boleh, silakan. Tidak apa-apa. Begitu juga dengan program yang akan kita laksanakan nanti. Kalian juga punya hak. Misalkan, Pak, saya mau menjadi juri. Pak, saya mau menjadi pemain. Pak, saya mau menjadi pelatih. Silahkan, tidak apa-apa. Asalkan nanti sesuai porsinya masing-masing. Misalkan semua pengen jadi juri, nggak ada pemainnya, apakah bisa jalan? Tidak. Makanya harus kita sepakat. Seperti itu. Kalian juga punya hak, tapi juga punya kewajiban. Haknya kalian, haknya itu bisa pengen jadi peran apa silahkan, tapi kewajiban kalian harus membuat acara ini atau kegiatan ini sukses atau berjalan dengan lancar. Nah, kapasitas yang dimiliki, kita punya bapak kepala sekolah yang selalu membantu kita dalam setiap kegiatan. Terus ada bapak ibu guru yang menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan kita, serta siswa-siswi semua yang berperan aktif dalam setiap kegiatan. Siswa kita ada berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Nah, 54. Nah, banyak, termasuk banyak itu 54 itu. Jadi, misalkan ada kegiatan, itu pasti berjalan, bisa berjalan. Karena jumlah peserta didiknya banyak. Jadi misalkan nanti ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit, ada yang jadi panitia dan sebagainya. Saya yakin itu bisa terlaksana. Kemudian kita juga punya halaman yang luas. Halaman yang luas nanti bisa kita buat lapangan bola sodor. Misalkan 2 lapangan bisa, atau cuma 1 lapangan juga bisa.
Jadi tugasnya nanti yang sebagai panitia bersama Bapak Ibu guru nanti hari Kamis nanti kita membuat lapangan global saudara. Begitu. Ya siap ya? Siap. Terima kasih. Nah, rencana evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan setelah kegiatan. Jadi hari Sabtu nanti kita akan mengadakan evaluasi. Kita kumpul kembali, kita adakan evaluasi. Apakah kegiatan yang sudah kita laksanakan itu berhasil ataukah masih ada kekurangan, kita bahas bersama. Jadi di kegiatan yang akan datang kita bisa memprediksi, kita bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi. Oh ya, saya lupa. Jadi nanti produknya itu nanti video dan foto kegiatan. Jadi nanti ada 1 atau 2 orang nanti juga berpartisipasi sebagai konten kreator. Ya, bagian mengambil dokumentasi. Untuk mengedit silahkan diedit sendiri boleh, atau minta bantuan Bapak Ibu guru juga boleh, silahkan. Pak, misalkan HP saya cuma 1, bolehkah saya minta bantuan kepada teman? Silahkan. Pakai HP temannya, minjam, silahkan, tidak apa-apa. Nah, tantangan. Nah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama itu cuaca, jelas. Kita tidak tahu cuaca itu panas atau hujan, tidak tahu. Misalkan nanti hujan, terpaksa kegiatan ditunda. Kemarin sebenarnya saya punya rencana itu hari Senin. Kegiatan itu hari Senin. Lah ternyata hari Senin itu kan kita ada upacara yang dihadiri Bapak Ibu guru serta siswa-siswi dari Kudus Utara. Jadi mundur. Momen yang tepat itu menurut saya hari Jumat nanti, sekalian dengan kegiatan rutin kita Sedina Jawa. Ya. Terus ada lagi seperti itu tantangannya. Tapi yang utama itu menurut saya cuaca. Nah, ini timeline-nya. Dilaksanakan pada kegiatan P5 Sedina Jawa tanggal 29, betul ya? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 November 2024. Semoga cuacanya mendukung ya, mendukung. Jadi kita tidak mundur lagi. Nah, thank you, terima kasih. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Nanti dilanjut dengan pemilihan panitia, pemain, juri, dan sebagainya. Sekarang hari ini, nah, kita pilih ketua pelaksana dulu. Ketua pelaksana itu bagiannya memimpin jalannya kegiatan. Ketua pelaksananya siapa? Ketuanya. Jadi ketua nanti mengatur. Siapa? Siapa yang jadi? Silakan. 1, 2, lebih dari separuh. Jadi Dendi, silakan maju ke depan. Silakan memimpin musyawarah pembentukan panitia. Nanti saya bantu untuk menulis siapa yang jadi wasit. Wasit kita butuh 2. Terus bagian perlengkapan kita juga butuh siapa, berarti 2 juga boleh. Nanti dibantu Bapak Ibu guru bisa. Nah, silakan. Nanti saya pandu dari sini, dari papan tulis nanti saya tulis.
Betty. Pakai Y. Terus bagian konten kreator. Nanti dibantu Bapak Ibu guru. Ya, pakai teman-teman. Ayo, silakan. Dua kan udah naik. Oh, lebih dari separuh. Siapa lagi? Ayo kan ngomong lagi. Siapa yang punya gambar? Yakin gambar ya? Basit butuh 2. Butuh 4. Basit butuh 4. Akbar siap? Siap, Akbar. Terus kemudian panitia. Panitia nanti tugasnya yang pertama membuat lapangan. Terus mempersiapkan alat-alatnya. Itu juga panitia. Dibantu Bapak Ibu guru. Ya, nggak apa-apa, nanti dibantu Bapak Ibu. Semuanya nanti dibantu. Keamanan. Pemain. Kita nanti ada dua grup ya. Kita sebut
sebut saja kelompok A dengan kelompok B. Jadi setiap regu itu ada 4 pemain dan 1 cadangan. Jadi 5. Ya, jadi 5. Siapa? Boleh yang bukan yang ada di sini saja. Yang di sana juga. Pokoknya di kelas 4 Nanti dicampur, misalkan kelas kan keterlibatannya nanti kelas 1 sama kelas 2 itu menjadi supporter. Jadi yang main itu kelas 3 sampai kelas 6. Misalkan nanti kelas 6-nya ada 2. Kelas 5 1, kelas 4-nya 1. Untuk kelas 3-nya sudah masuk semua ya? Siapa yang belum? Rani sama Betty. Rani. Tiga nanti. Belum Rani. Belum, Rani. Betty. Terus kelas 4. Kelas 4. Alif. Dio. Terus kelas 5. Terus dari kelas 5 dari kelas 5 dari kelas 5 Kemas Nopal. Nah, dari setiap kelompok atau setiap tim pasti ada pelatihnya. Pelatihnya siapa? Dari kelas 6 siapa? Elvino. Mungkin di panitia tambahan karena memberi lapangan. Reza. Terus ke mana? Kita tambah ke mana? Yang belum siapa? Febri. Siapa lagi kelas mana siapa? Fauzan. Satu lagi. Cukup. Belum ada. Ya, dicatat ya. Nanti diinfokan bagian ketua pelaksana nanti diinfokan ke teman-temannya, terutama yang panitia. Sering koordinasi dengan panitia. Ya, menyiapkan semua sebelum pelaksanaan tanggal 3.
dibantu Bapak Ibu guru, tidak usah khawatir. Nanti dibantu Bapak Ibu guru. Panitia nanti juga menyediakan hadiah. Nah, hadiah. Hadiah. Nah, hadiahnya nanti apa itu? Biayanya nanti dari saya. Jadi kalian ya cuma silahkan koordinasi musyawarah dengan panitia. Nanti hadiahnya apa? Hadiahnya tidak usah mewah-mewah. Yang penting meriah, yang penting meriah.